ketika anginnya banter lagi ya, aduh, Anginnya kenceng. keluar nih, iya. Ada orang Jawa. Aduh, gitu. Kalau Mas Fajar bangun apa? Bangun tidur. Bangun tidur sih, bener banget. Misal ada pekerjaan apa kita nggak tahu kan mesti tanya kan di situ. Nah di situ tuh kayak skill komunikasinya itu diuji gimana caranya iya, coba bener. ngobrol sama bapak-bapak gitu, Oh gitu, biar berarti nyambung. skill komunikasinya juga diuji ya ini. Iya, untungnya pertama kali itu walaupun emang karena pertama kali hasilnya jelek banget, video trailingnya Oh, gitu. goyang-goyang, Bahkan di getar-getar. roasting sama orang MK juga ini. Iya. Gimana tuh roastingnya? Jelek banget gitu. Jelek banget gitu ya. Kelihatan pertama kali gitu Iya, kan. kelihatan banget baru pertama kali Oh, kelihatan gitu. banget. Iya. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sarang Ngobrol Santai bareng Untidar. Bersama saya, Aknanur Sabrina, hadir menemani Sobat Untidar selama kurang lebih 20 menit ke depan. Sobat Untidar, kalau biasanya kita lihat gedung rektorat, dari luar terlihat rapi, megah, dan estetik, hari ini kita bakal bahas dari sisi yang jarang banget diangkat nih Sobat Untidar, dari balik proyek pembangunannya langsung. Karena kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu mahasiswa teknik sipil yang kemarin kerja praktik di proyek pembangunan Rektorat Untidar yang baru, tepatnya di kampus Sidotopo. Penasaran nggak sih gimana rasanya KP di proyek beneran, terkhusus proyek kampus nih ya? Ketemu pekerja lapangan, ngadepin panas, debu, deadline, sampai realita dunia konstruksi yang nggak selalu sesuai teori? Langsung saja kita sambut narasumber kita pada kali ini. Silakan. Halo, aduh Mas ini udah pakai helm proyek plus rompinya. Ini mau Betul bangun banget. apa nih? Silakan duduk dulu. Oh, oke, Bangun. siap. Bangun masa depan juga Oh, sih. bangun masa depan. Pastinya. Oh, iya. Biar cerah. Bener, cerah. Kalau Mas Fajar bangun apa? Bangun tidur. Bangun tidur. Bener banget. Oke, berarti di sini udah ada Mas Dava sama Mas Fajar ya. Iya. Oke. Gimana nih kabarnya sebelumnya? Alhamdulillah selalu baik pastinya. Alhamdulillah. Mas Fajar gimana? Alhamdulillah sehat dan baik. Sehat. Oke, bangun tidur ya ini berarti. Bangun tidur banget langsung di sini. Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah Sudah. banget sih pastinya. Saya belum. Aduh, gimana ini? Habis ini makan bareng gitu. Oh gitu. Oke, habis ini ya. Oke, kemarin KP udah selesai ya berarti? Sudah selesai. Sudah banget. selesai. Oke, mungkin daripada terus penasaran nih Sobat Untidar, boleh juga dong perkenalan diri terlebih dahulu mas-masnya yang udah siap sedia pakai rompi dan helm ini ya. Mungkin dari Mas Dava dulu atau Mas Fajar dulu atau Sud atau gimana? Oke, dulu ya. Mas Oke. Dava. Oke, halo Sobat Untidar. Sebelumnya kenalin nama aku Rehan Dava. Biasa dipanggil Dava. Namun kalau di teknik sipil, itu biasanya dipanggil Redap. Karena kalau teman-teman mungkin nanyain aku di di teknik sipil, itu pasti paling relevan ataupun paling kenal itu dengan sebutan Redap gitu. Redap. Redap, Rehan Dava. Karena, Oh, gitu. Betul, karena di angkatan 20 itu ada yang namanya Dava, di angkatan 21 ada namanya Dava, 22 ada namanya Dava. Di 23 juga, 23 nggak ada. Kalau 24 ada yang namanya Dava itu 3 orang. Oh iya. Jadi kalau Dava itu pasti nengok semua gitu. Makanya ada yang namanya Davbay, terus habis itu Redap dan sebagainya gitu. Oke, berarti ada banyak Dava di teknik Bener sipil gitu banget. ya. Makanya dipanggilnya Redap. Redap, bener Oke, banget. silakan Mas Fajar. Oke, halo Sobat Untidar, perkenalkan saya Fajar Imam, biasa dipanggil Fajar. Saya dari Prodi S1 Teknik Sipil. Nah, ini saya temennya Dava. Nah, kalau saya kebalikannya Dava. Kalau Dava itu mungkin terkenalnya orangnya itu ekstrovert banget, sosialita banget kan. Kalau saya kebalikannya, saya itu lebih ke ekstrovert sih, malah kayak antisosial. Introvert dong. Introvert. Introvert. Oh iya, iya. Bener. Oke, tapi kalau nama Fajar berarti nggak banyak nih kalau di teknik sipil. Kalau di angkatan saya nggak banyak sih, kebetulan. Jadi nggak perlu ini Iya. ya pakai nama-nama yang lain Nggak gitu ada, ya. nggak ada nama alias-alias lain. Oke nih, kalau ngomongin soal KP ya alias kerja praktik gitu ya. Itu startnya mulai kapan nih? Dari Mas Fajar sama Mas Dava? Oke, kalau dari aku sendiri itu startnya dari bulan Agustus. Sebenarnya itu ya sebenarnya mulai dari kalau dijadwalkan itu September. Cuma karena kita diminta untuk langsung maju, jadi kita kalau dari periode aku itu majunya di bulan Agustus sudah maju gitu. Oh gitu. Kalau Mas Fajar? Kalau dari saya mulainya itu sebenarnya di tanggal 7 Juli, tapi waktu itu saya nyoba biar adaptasi dulu, saya nyoba di awal Juli tanggal 3 gitu. Sampainya kalau menurut itu
sampai bulan September. Oh gitu. Iya. Berarti 2 bulan gitu atau Iya, gimana? kalau sesuai dengan peraturan ya, peraturan itu 2 bulan. Cuma kemarin kami diminta itu sampai extend ya. Kita extend sampai Iya. proyek itu berakhir. gitu. Sampai selesai. Iya, Berarti benar, diminta extend gitu ya? Iya, dari pihak proyeknya gitu. Kenapa tuh? Karena memang sebetulnya kita juga mau mencari informasi dan juga ilmu langsung ke lapangan juga ya. Karena memang kemarin tuh sebenarnya ketika proyeknya di akhir-akhir proyek itu ada rigid pavement ya, Iya, ada kekerasan ada. jalan itu. Jadi kita pengen belajar juga gitu. Makanya kita juga sebenarnya malah pengennya extend ya, tapi kebetulan juga diminta extend jadi sekalian gitu. Oh Bener gitu, banget. tapi aslinya udah pengen extend. Pengen ya? banget, Tapi iya. malah kebetulan diminta extend Iya, gitu ya. karena di salah satu rigid pavement itu ada something spesial ya kalau Oh menurut- gitu. Iya. Iya bener banget, ada yang uniknya, something unik di situ gitu. Apa tuh? Nah kemarin tuh ada stem konkret Ya, ya. di situ ada stem konkret. Jadi buat misal perkerasan-perkerasan kayak di jalan itu biasanya kan cuman polosan aja gitu Iya. kan. Nah, di situ tuh kayak ibaratnya dikasih motif, dikasih warna. Oh gitu. Bener banget. Berarti kalian juga yang mengerjakan itu? Oh bukan, kita Bukan. pengamat ya, kita kemarin pengamat. mengamati Oh, bener, gitu. pengamat. Terus habis itu juga mengawasi ya kita kemarin. Ya, Bener. bagian nengok-nengok. Oh Iya. bagiannya BNN. BNN, bener banget. Oke, nah aku penasaran banget nih, kenapa kalian milih KP di rektorat ini? Biasanya kan orang-orang milihnya di luar gitu ya, atau gimana? Ya bener banget. Kalau biasanya itu kan lebih milih sendiri sih. Kita dari mahasiswa teknik sipil nyari sendiri KP-nya mau di mana gitu. Nah, kebetulan di sini ada rektorat bangun gedung kan di sini, ya udah kenapa nggak dicoba aja. Ditambah ada dari dosen itu beliau nawarkan untuk apa? Barangkali ada mahasiswa yang mau KP di sini silakan bisa hubungi saya gitu. Iya. Kalau Mas Dava? Sama, karena kebetulan juga aku tuh tujuan awalnya itu kalau KP itu di gedung. Dan kebetulan juga ada tawaran seperti tadi Mas Fajar bilang ya. Itu jadi kenapa nggak diambil gitu loh. Oh, gitu. Karena kesempatan kan nggak datang 2 kali gitu Iya. kan. Jadi ya udah mencoba gitu. Tapi kenapa, kalian emang pengen gitu ya KP di rektorat ini? Iya, karena sebenarnya kan rektorat juga apa ya, gedung kita sendiri ya, Iya, gedung benar. Unidar sendiri. Jadi bisa merasakan gimana cara proses pembangunannya di gedung sendiri itu menurutku experience yang spesial banget gitu. Nggak semua orang itu bisa dapat di proses pembangunan gedungnya kampus sendiri gitu. Oke. Kalau kalian ini sebagai apa waktu KP ini? Kemarin kalau kita ketika KP itu sebagai mahasiswa, sebagai ya, mahasiswa kerja praktik. praktik. Iya. Nah itu tugas-tugas kalian itu ngapain aja di sana? Kita tuh kemarin di bagian MK ya, karena kita kemarin Iya. sebenarnya kan ada kalau di apa ya unsurnya itu kan kalau ketika proyek itu kan ada 3, perencana, MK dan juga pelaksana ya. MK tuh apa MK? Manajemen konstruksi. Oke. Gitu. Nah, kemarin kita di MK Ya, di MK, ya. konsultan pengawas. Konsultan pengawasnya gitu. Kalau Mas Fajar jobdesknya kemarin Ya job desk-nya apa nih? Boleh dong diceritain ke Sobat Untidar. Kalau job desk-nya ya, karena emang sebagai mahasiswa kerja praktik, yang utama itu belajar di site atau di lapangan itu gimana apa aja, penerapannya gimana, terus metode pelaksanaan di sana itu gimana aja. Selain itu juga apabila ada yang minta bantuan ya dibantu, entah itu apa aja, entah itu misal kayak saya sempat bantu hitung volume tanah, Iya. ataupun bantu saat checklist pengukuran atau apa seperti itu. Oke, kalau Mas Dava? Nah, kalau dari aku sendiri kan sebenarnya kita ketika KP itu kan ada tinjauan khususnya ya. Iya. Nah, itu kan berbeda-beda. Kemarin saya tuh ambil tinjauan tuh BIM, Building Information Modeling. Jadi kemarin untuk tugas utama saya itu membantu untuk terkait apa ya BIM di proyek Unidar gitu. Nah, kemarin kan fokusnya itu di 3 dimensinya. Iya. Jadi kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk monitoring itu di mulai dari bulan Juni ya. Mulai Juni sampai proyek berakhir itu menggunakan BIM atau menggunakan aplikasi namanya Revit. Itu secara 3 dimensi gitu. Cuma dan itu kemarin juga dapat pengalaman itu langsung di dimensi keempat juga gitu. Cuma itu di akhir-akhir proyek gitu. Iya. Kalau paling susah tuh waktu ngapain sih di sana? Ngedrone kalau dari Iya, saya. bener banget. Jadi kalian ngedrone juga gitu. Iya, kemarin kan Kenapa karena tuh? siap pagi tuh pasti ada apa ya? Dokumentasi ya, ada dokumentasi Iya. salah satunya menggunakan drone. Cuma yang paling challenging dari drone-nya itu karena angin sih sebenarnya. Oh angin tuh mempengaruhi ya kalau pas Banget, terbang gitu? banget. Kemarin sempat ini ya, ketika anginnya banter lagi ya, aduh, Anginnya Jawanya kenceng. keluar nih, iya. Ada orang Jawa. Aduh gitu. Terus waktu anginnya kenceng banget, itu drone-nya tuh sampai nggak mau bergerak banget gitu. Iya. Jadi cuma stay gini, padahal udah di gitu. fullin gitu kan. Tapi stay banget gitu. Makanya kemarin challenging-nya itu di situ sih. Gitu.
Selain itu kalau menurut aku di adaptasi sih. Iya. Adaptasi itu yang bener-bener wah banget sih menurut aku ya. Emang gimana sih awalnya? Kalau dari awalnya kan pas awal bener-bener banget baru ke situ kan, waduh, ketemu banyak orang baru nih, nggak Iya. kenal kan, mesti gimana, terus bingung awal-awal mau ngapain gitu kan. Oh belum tahu mau ngapain, Iya, gitu ya? Belum bener banget. diarahin gitu. Belum. Oh, terus Nah, terus ya di sana kebetulan di situ saya ketemu namanya Mas Aya, di situ mahasiswa kerja praktik juga yang dari UNES, udah lama juga di situ dari Februari kan. Di situ ngebantu saya sama teman-teman saya yang baru kerja praktik kan, kenalin lingkungan gimana, terus keliling gedung dari atas sampai ke bawah, sampai kelilingnya dikenalin nanti kira-kira job desk-nya apa saja tuh. Oh, Di situ gitu. jadi kalau dari mahasiswa AKP sendiri itu emang job desk utamanya itu buat dokumentasi pekerjaan sama itu yang bisa ngedrone, ngebantu ngedrone. oh gitu. Berarti ada dari apa luar Untidar juga ya? Ada. Dari UNES gitu. Iya. Ada dari mana aja sih? Ada Undip. Undip. Kalau waktu saya temuin di periode saya Undip sama UNB ya. Iya, UNB. Oh, Iya. banyak juga ya. Berarti Iya, kalian bener. membangun relasi juga ya di situ? Iya, Alhamdulillah. bangun relasi. Kampus-kampus top gitu ya. Iya. Kalau dari Mas Japa gimana? Kalau dari aku, awalnya nih yang waktu Yang tadi awal-awal ini ya. adaptasi Oke, kalau awal-awal waktu gitu. adaptasi itu kan kemarin kan aku majunya 2 minggu ya. Karena sebenarnya niat aku sendiri juga bakal maju sebelum waktu KP-nya itu dimulai, karena KP-nya itu kan aku tanggal 8 September. Nah, emang rencana itu mau maju 1 minggu gitu kan. Cuma kemarin udah diminta 2 minggu sebelumnya. Jadi ketika first time dateng tuh ya sama masih tengok-tengok kayak ini ngapain sih? Iya kan kebetulan hari Senin ya. Hari Oh, hari Senin. Hari Senin banget tuh. Hari Senin kebetulan biasanya tuh kalau ada rapat internal ya, ada rapat internal. Jadi bener-bener bingung banget tuh di situ tuh kayak ini gimana sih suruh ngapain dan lain sebagainya, gimana cuma tengok-tengok terus habis itu kemarin tuh di hari pertama tuh sempat ada ini ya inspeksi di lantai berapa gitu. Jadi keliling gedung. Nah itu ya udah cuma kita yang periode aku sendiri cuma ikut-ikutan ngekor aja pokoknya gitu. Iya, kayak masih bingung lah di situ. Oke, berarti kalau dari Untidar sendiri tiap periodenya itu ada berapa? Kalau di periodenya itu kemarin ada 4 ya. Iya, tiap Sama periodenya lengkap. ada 4 mahasiswa. Iya. Oke, terus kalau berkaitan dengan adaptasi awal-awal gitu, emang kesan kalian pertama kali itu gimana sih waktu KP? Bingung. Yang pasti pokoknya bingung gitu. Karena kalau dari aku sendiri kan itu apa ya first experience-ku di Iya. langsung terjun di dunia kerja ataupun di dunia konstruksi ya. Nah itu gimana caranya di hari pertama tuh aku pastinya adaptasi juga mengamati gimana sih teman-temanku yang sebelumnya itu gimana cara ngomongnya Oh gitu. ke dari para pekerja di sana, kemudian juga ke pihak MK-nya gimana, kemudian juga ke kontraktornya itu gimana gitu kan. Jadi apa ya yang pertama-tama itu pastinya bingung dan juga pusingnya kayak ini gimana sih cara ngobrolnya Iya, gitu kan. Kalau pertama kali kan, soalnya kan di sana kita juga ngobrol atau bersosialisasi nggak kayak temen seumuran kan. di Iya, situ. Iya, benar. Iya. Terutama kalau ngobrol sama tukang atau bapak-bapak kan waktu lagi foto-foto pekerjaan. Nah di situ misal apa ada pekerjaan apa kita nggak tahu kan mesti tanya kan di situ. Nah di situ tuh kayak skill komunikasinya itu diuji gimana Diuji banget, caranya iya, coba bener. ngobrol sama bapak-bapak gitu, Oh gitu, biar berarti nyambung. skill komunikasinya juga diuji ya ini. Iya. Terus ini udah nyambung belum sama jokes bapak-bapak? Aduh, nyambung banget sih. Nyambung Kayaknya banget kita iya Iya tiap hari ini yang baru ketemunya bapak-bapak semua gitu. Oke, oke kalau soal di lapangan nih, kira-kira menurut kalian ada nggak sih yang kayak dari teori sama di lapangan itu beda atau gimana gitu? Ada banget ya. Ada. Karena ketika kuliah itu pastinya kan apa ya yang didapetin ataupun diinformasikan dari dosen itu kan nggak semuanya bisa langsung dicurahkan gitu Iya, ya, benar, benar banget benar. kan. Terutama di tinjauan aku sendiri, BIM kemarin tuh sebenarnya kita ada mata kuliah BIM juga ya. Ada. Cuma di semester 7 ini dan ternyata BIM-nya itu BIM geotek ya. Geotek. BIM itu apa BIM, sorry? Building Information Information Modeling Oh, gitu. Oke, lanjut. Nah, di situ apa ya? Kan itu geotek. Sedangkan aku kan di struktur juga. Iya. Jadi beda jauh gitu dan juga pakai aplikasinya itu kan namanya Revit ya. Iya, Revit itu kita sudah dapat itu dari semester 2 ya. iya semester 2 Semester 2. Cuma itu kan cuma apa ya untuk menggambar secara basicnya aja gitu ya, secara basic ya. Cuma waktu ketika itu suruh sampai ke detail-detail penulangannya. bener banget. Jadi itu yang belum dapetin di kuliah itu. Jadi di situ baru sambil belajar. Kebetulan ada mahasiswa dari Undip juga ya, Iya. yang sangat membantu ketika gambar itu karena ternyata di Undip tuh udah dapet ya. Udah dapat malahan. Malahan. Jadi
sambil belajar sama Univ top banget ini. Oke, keren banget. Berarti ada yang emang di kelas itu belum diajarin gitu, tapi di lapangan udah harus mengerjakan kayak gitu ya. Ada banget. Iya. Oke, tapi untungnya kalian bisa melewati itu semua ya. Wah, Berkat bantuan alhamdulillah dari bisa. teman-teman Univ Iya. ya. Oke, terus berkaitan sama suka duka nih. Ada nggak sih suka dukanya di sana? Lebih banyak sukanya atau dukanya atau gimana? Lebih banyak pasti. sukanya sih. Oh Banget. gitu. Iya. Kenapa? Karena apa ya, kalau menurutku ini ya, kekeluargaannya Ya, di MK itu keluarganya bener-bener kerasa banget. Iya banget gitu. Jadi itu kita juga bisa fun banget ya. Walaupun di adaptasi itu susah, cuma after bisa adaptasi itu enak banget gitu. Gitu. Kalau dukanya apa? Selain kalian harus bingung mau ngerjain apa di awal-awal gitu. Dukanya lebih kerasa pas akhir-akhir aja sih. Akhir-akhir, Iya. kenapa? Karena kan proyeknya udah selesai Iya. ya. Oh, sedih. Udah selesai Iya, sedih. jujur emang di akhir tuh perpisahan, ketika perpisahannya Iya. bahkan kita tuh kemarin tuh pamitan udah berapa kali sendiri Iya, ya. pamitan berapa kali sendiri. Sefoto udah berkali-kali. Iya berkali-kali, terus vibe sedihnya itu udah pada ikut yang tadinya rame, terus tiba-tiba pekerjaannya tinggal hitungan jari. Kemudian juga habis itu juga dari pihak MK-nya udah mulai ada yang pulang duluan gitu-gitu. Jadi kayak vibe sedihnya di situ aja sih gitu. Dan dukanya di meninggalkan situ. banyak kenangan juga ya. Banget Iya. pasti Dan banget. alhamdulillah udah berdiri nih ya. Iya. Karena udah ditempatin juga gitu. Oke. Ada nggak sih cerita menarik dari KP kemarin menurut kalian? Oh ya, cerita menariknya sebenarnya banyak ya. Banyak. Karena Banyak. tiap harinya tuh pasti ada hal menarik yang didapetin. Cuma kalau dari aku ya hal menariknya itu mungkin ini ya, kemarin tuh dari sepatu yang tadinya bersih banget, dan bahkan kalau dilihat ya ini kan starter pack kita juga kan pakainya helm juga ya. Helmnya ini langsung pada bener-bener udah nggak ada yang namanya seperti baru, itu nggak ada banget Nggak gitu. ada ya? Iya. Berdebu semua gitu. Full berdebu semua. Sampai sepatu Iya, sobek juga. Sepatu bahkan 6 bulan sobek. dipakai sampai sobek Iya. sininya. Kok bisa sobek gitu sih? Ada kecangkol besi. Iya. Sandal Bener besi. Bahaya juga ya ternyata. Lumayan, makanya apa kalau di sana harus pakai Sepatu pakai yang- safety. sepatu safety. Iya. Rompi juga pastinya ini di ini juga pakai Oke. gitu. Kalau Mas Fajar gimana? Ada nggak? Kalau hal-hal yang itu sih, waktu itu kan sempat temen saya nggak jadi ngedrone kan, nggak bisa ngedrone. Nah, di situ Karena angin atau gimana? Emang Karena- belum bisa. karena ada halangan, ada kendala kan, nggak bisa ngedrone. Nah, di situ tuh saya tiba-tiba disuruh ngedrone, sedangkan saya sebelumnya itu nggak pernah ngedrone buat apa, ngevideo keliling gedung tuh. Oh, gitu. Ditambah takutnya saya ngedrone itu karena di belakang gedung kan itu ada kayak tower listrik Iya, atau ada gimana teman- kan. Iya, ada Yang di bawahnya Iya, kan di sungainya juga ya. Iya, di Ada situ tuh sungainya. rawan banget buat drone itu kena ke tower itu. Udah Nah, berapa kali ya kena? Iya. iya, Pernah iya, juga. jadi Terus jatuh gimana? ke air ya. Jadi diambil tuh manjat-manjat dinding penahan tanahnya buat ngambil. Menarik banget ya itu. Terus akhirnya gimana? Ya akhirnya saya coba kan itu pertama kali sambil deg-degan kan, aduh gimana nih kalau jatuh atau kalau nyangkut kena angin gimana. Nah, ya udah saya coba. Untungnya pertama kali itu walaupun emang karena pertama kali hasilnya jelek banget. Video kelilingnya Oh, gitu. goyang-goyang, Bahkan di getar-getar. roasting sama orang MK juga ini. Iya. Gimana tuh ngerostingnya? Jelek banget gitu. gimana? Jelek banget gitu ya. Kelihatan pertama kali gitu Iya, kan. kelihatan banget baru pertama kali. Oh, kelihatan gitu. banget. Iya. Tapi sekarang berarti udah jago nih, nggak pertama kali. Ya meningkat Enggak juga lah. sih. Skillnya Udah meningkat. mendingan. Oke, Udah nggak dapet roastingan lagi ya masih ya. Ya seenggaknya pernah dapat roastingan, terus Iya. bisa jadi pembelajaran gitu ya. Iya. Cuma roastingnya tuh enaknya juga roastingnya roasting fun ya. Iya. Nggak yang bener-bener Oh, roasting. iya. Gimana sih jelek banget ini enggak Iya, gitu. Cuma sambil Iya, bercanda gitu banget. ya. Makanya enaknya di sana tuh vibe keluarganya lagi ya. di Iya. sana enak banget. Aduh sedih banget ya, ini udah berakhir. Iya. Pastinya gitu. Ingin ketemu lagi. Oke, nah yang terakhir nih, boleh dong kasih pesan buat Sobat Untidar nih, yang besok mau KP mungkin, dan harapan kalian ke depan gimana nih? Oke. Boleh Dari dong Mas ke Dava dulu. kamera Oh, ini? oke. Kalau dari aku ya buat pesannya dari teman-teman mahasiswa terutama di teknik dan juga teknik sipil nih yang mau melaksanakan KP itu pesan aku kalau kalian udah dapet tempat KP itu usahakan kalian untuk adaptasi dulu. Walaupun kalian mungkin mulainya tanggal berapapun itu, kalau diusahakan itu sebelum itu bisa datang dulu gitu 1 minggu gitu untuk adaptasi dan juga menanyakan terkait gimana sih jobdesk-jobdesknya akan didapetin, kemudian juga gimana peraturannya di sana, apakah masuk tiap hari dan sebagainya. Karena
first impression tuh menentukan kalian gimana ke jalannya ke depannya gitu. Kalau dari aku Oke, gitu. harapannya gimana nih? Kalau harapanku ya pastinya buat teman-teman semua segera mendapatkan tempat KP karena Amin. memang itu susah banget ya. Susah banget Iya, ya? susah. Tempat KP karena kadang tuh ada di proyek A ternyata udah penuh, proyek B udah penuh gitu. Jadi semoga dapat dan juga dilancarkan semua baik nanti ketika seminarnya, after seminar gitu semua. Oke. Berarti kita juga harus adaptasi juga ya sebelum masuknya gitu. bener banget Seminggu itu. sebelumnya gitu ya. Iya, Oke, dari aku gitu. oke. Kalau Mas Fajar gimana? Kalau pesan-pesan buat Sobat Untidar, terutama mahasiswa teknik sipil yang mau entah itu mencari KP atau sekarang lagi KP, nah manfaatin itu sebaik mungkin karena banyak di luar sana yang belum kedapatan tempat buat KP dan waktu udah dapet di sana jangan cuman foto-foto atau ngambil data doang. Di sana coba diusahain bener-bener belajar dan bersosialisasi, bangun relasi kalian sebaik mungkin, sebanyak mungkin karena mungkin bisa aja itu yang bikin jalan kalian buat kedepannya dapat kerja dan lain-lain. Oke, terus harapannya gimana nih? Harapannya buat yang udah dapat KP bisa cepet-cepet selesai laporannya terutamanya. Amin, 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 Terus amin. buat yang udah KP bisa cepet-cepet seminar. Amin, amin. Tapi kalian berarti udah selesai laporannya? Udah selesai. Dan Udah seminarnya semua. kemarin tanggal 5 dari Senin pertama di 2026 dibuka dengan seminar KP. Wow. Kalau saya tanggal 14 Januari kemarin. Baru kemarin, Oh, baru kemarin. Iya. Oh iya ya. Oke, berarti ini sekalian merayakan gitu ya. Namanya Mas Fajar gitu ya. Oke, tapi alhamdulillah lancar ya. Lancar. Lancar. Ya, alhamdulillah. Oke, semoga sukses selalu ya buat kalian. Amin, amin, Ya, apalagi amin. udah menyelesaikan beratnya gimana di lapangan kayak gimana. Iya. Terus awal-awal nggak tahu mau gimana sampai Iya. akhirnya tahu sampai bisa mengoperasikan drone sendiri ya. Udah nggak di roasting lagi ya. Udah enggak. Alhamdulillah. Oke, ternyata banyak banget ya cerita menarik dari mahasiswa KP yang di Rektorat Untidar, tepatnya di kampus Sidotopo. Terus dari cerita KP buat barusan, kita jadi tahu nih kalau mahasiswa teknik sipil yang KP itu juga memerlukan skill komunikasi yang bagus ya, Iya, buat bener komunikasi, buat berhubungan dengan seseorang, lalu tanggung jawabnya dan juga adaptasi di lingkungan yang ternyata itu sangat penting di awal-awal gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya buat Mas Dava dan Mas Fajar yang sudah bersedia datang di podcast kita kali ini. Semoga membawa manfaat dan juga Amin. memotivasi mahasiswa Untidar untuk Sobat Untidar dan terutama yang mau KP nih ya, Iya. biar Iya. bisa tahu nih kenyataan di lapangan seperti apa yang ternyata nggak selalu sesuai sama teori gitu Iya, ya. benar Iya. banget itu. Oke, dan nggak terasa juga podcast kita udah 20 menit. Saatnya kita pamit undur diri. Itulah podcast kita pada kali ini. Saya Aknan Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast sarang berikutnya. Sampai jumpa.